Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Maulana Putra dengan NIM 2320036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GAP. GAP sendiri memiliki kepanjangan yaitu Good Agricultural Practice atau praktik pertanian yang baik. Merupakan suatu sistem dan pendekatan terpadu dalam kegiatan budidaya pertanian yang bertujuan untuk menjamin keamanan pangan atau food safety, kualitas produk pertanian, serta kelestarian lingkungan melalui penerapan standar dan prosedur budidaya yang terukur. GAP berfungsi pada pengelolaan usaha tani, mulai dari pemeliharaan lahan dan penggunaan input produksi, proses penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, hingga pasca panen, agar hasil yang diperoleh aman untuk dikonsumsi manusia dan ramah terhadap lingkungan. Penerapan GAP tidak hanya menekankan pada aspek produktivitas, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan GAP, petani diharapkan dapat menerapkan teknologi pertanian yang efisien, meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, GAP merupakan bagian penting dari manajemen mutu produk pertanian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip traceability atau ketertelusuran dan juga kontrol kualitas di setiap tahap produksi. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional, memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan, serta mendukung keberlanjutan ekonomi petani melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Dengan demikian, Good Agricultural Practice menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pertanian modern yang aman dan efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan, baik bagi petani, konsumen, maupun lingkungan. Penerapan Good Agricultural Practice memiliki orientasi yang komprehensif dalam mengintegrasikan aspek keamanan pangan, mutu produk, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Tujuan utama dari GAP bukan sekedar meningkatkan produktivitas pertanian, melainkan menciptakan sistem produksi yang berdaya saing, bertanggung jawab secara sosial, dan ramah terhadap lingkungan. Secara konseptual, tujuan GAP dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi utama. Yang pertama, menjamin keamanan dan kelayakan produk pertanian untuk konsumsi. Poin utama dari penerapan GAP adalah untuk memastikan keamanan pangan atau food safety melalui pengendalian ketat terhadap seluruh tahapan proses produksi pertanian. Hal ini mencakup pemilihan input yang aman, penggunaan pestisida sesuai ambang batas residu, serta penerapan praktik budidaya yang higienis. Dengan pendekatan tersebut, resiko kontaminasi biologis seperti mikroba patogen, kimia seperti residu pestisida dan pupuk, maupun fisik seperti benda asing, dapat diminimalisasi secara signifikan. Keamanan pangan menjadi tolak ukur utama bagi keberterimaan produk pertanian di pasar domestik maupun internasional, sekaligus sebagai bentuk perlindungan tahap terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan kedua yaitu menjaga konsistensi kualitas dan standar mutu produk pertanian. GAP juga bertujuan untuk menstandarkan kualitas hasil pertanian agar sesuai dengan persyaratan pasar dan spesifikasi industri pengolahan. Proses budaya yang mengikuti prinsip GAP memungkinkan petani untuk menghasilkan produk dengan mutu yang seragam, stabil, dan bernilai jual tinggi. Penerapan sistem pencatatan dan pelacakan atau traceability menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap tahapan produksi terdokumentasi dengan baik, sehingga apabila terjadi penyimpangan kualitas, sumber permasalahan dapat ditelusuri dengan mudah. Dengan demikian, GAP berperan dalam memperkuat sistem manajemen mutu atau quality management system di sektor pertanian. Tujuan ketiga, menjamin kelestarian dan keberlanjutan lingkungan pertanian. Salah satu karakteristik esensial GAP adalah komitmen terhadap sustainability atau keberlanjutan lingkungan. GAP mendorong penggunaan sumber daya alam, terutama tanah dan air, secara efisien dan bertanggung jawab. Melalui praktik konservasi tanah, pengelolaan air yang bijak, serta pengendalian limbah pertanian,
GAP berfungsi sebagai instrumen mitigasi terhadap degradasi lingkungan dan pencemaran agroekosistem. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture yang tidak hanya menekankan hasil produksi jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi mendatang. Tujuan keempat, menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesehatan pekerja pertanian. Dalam konteks sosial, GAP menegaskan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja pertanian. Tujuan ini mencakup penyediaan lingkungan kerja yang aman melalui penerapan standar keselamatan kerja, ketersediaan alat pelindung diri atau APD, fasilitas sanitasi, serta pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Selain itu, GAP mengakui hak-hak pekerja untuk memperoleh upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi. Aspek ini tidak hanya berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan stabilitas produksi pertanian. Tujuan kelima, meningkatkan akses pasar dan daya saing produk pertanian. Secara ekonomi, GAP berfungsi sebagai strategi peningkatan daya saing atau competitiveness strategi bagi pelaku pertanian, terutama dalam menghadapi pasar global yang menuntut produk bersertifikasi dan terjamin keamanannya. Penerapan GAP memberikan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan kredibilitas produk, perluasan akses ke pasar ekspor, serta peluang kemitraan dengan industri pangan berskala besar. Dengan sertifikasi GAP, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif di pasar modern. Tujuan keenam, mendorong akuntabilitas dan transparansi produksi pertanian. Selain aspek teknis dan sosial, GAP juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam kegiatan usaha tani. Setiap tahapan proses budidaya didorong untuk memiliki dokumentasi yang sistematis melalui Farm Record Book atau catatan kegiatan pertanian. Dokumentasi ini tidak hanya menjadi dasar evaluasi internal, tetapi juga berfungsi sebagai bukti verifikasi bagi lembaga sertifikasi atau pihak pembeli yang memerlukan jaminan mutu. Dengan demikian, GAP menciptakan sistem pertanian yang transparan, terukur, dan dapat diaudit secara berkelanjutan. Jadi, secara keseluruhan, penerapan Good Agriculture Practice mencerminkan transformasi paradigma dalam pembangunan pertanian modern, mulai dari orientasi hasil menuju orientasi mutu, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. GAP berperan sebagai kerangka kerja strategis yang menyeimbangkan antara produktivitas ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan manusia, sehingga pertanian dapat berkembang secara holistik dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Good Agriculture Practice. Penerapan GAP didasarkan pada sejumlah prinsip mendasar yang menjadi acuan bagi pengelolaan kegiatan budidaya pertanian secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tersebut mencakup aspek teknis, manajerial, sosial, serta lingkungan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan akhir, yaitu terciptanya sistem pertanian yang aman, efisien, produktif, dan berkelanjutan. Secara umum, prinsip GAP dapat dikatakan sebagai berikut. Prinsip pertama yaitu prinsip keamanan pangan atau food safety. Prinsip pertama dan paling mendasar dari GAP adalah menjamin keamanan produk pangan yang dihasilkan melalui pengendalian ketat terhadap risiko kontaminasi di sepanjang rantai produksi pertanian. Keamanan pangan mencakup pengelolaan bahan input seperti pupuk, pestisida, air, dan media tanam agar tidak menimbulkan residu berbahaya bagi kesehatan manusia. Petani diharuskan menerapkan tindakan pencegahan dan pemantauan risiko biologis, kimia, dan fisik. Misalnya, dengan memastikan penggunaan pestisida sesuai dosis dan waktu prapanen atau PHI, menjaga kebersihan alat panen, serta memastikan sumber air irigasi bebas dari cemaran limbah. Melalui prinsip ini, GAP memastikan bahwa hasil pertanian tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga memenuhi standar Food Safety Management System atau
FSMS, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, prinsip kualitas produk atau product quality. GAP menekankan pentingnya konsistensi dan keseragaman mutu produk pertanian sebagai bentuk jaminan terhadap konsumen dan pelaku industri. Mutu produk mencakup aspek fisik seperti ukuran, warna, dan bentuk. Kimia seperti kandungan gizi, kadar air, dan residu pestisida, serta organoleptik seperti rasa dan aroma. Untuk menjamin mutu tersebut, petani diwajibkan menerapkan pengendalian mutu atau quality control secara berkelanjutan, mulai dari tahap pratanam, budidaya, hingga pasca panen. Sistem pencatatan atau farm record keeping dan pelacakan asal-usul produk atau traceability juga menjadi bagian penting dari prinsip ini, sehingga setiap produk dapat ditelusuri kembali ke sumber produksinya bila terjadi keluhan atau penolakan pasar. 3. Prinsip keberlanjutan lingkungan atau environmental sustainability. Salah satu pilar fundamental GAP adalah menjaga kelestarian sumber daya alam melalui praktik budidaya yang berwawasan lingkungan. Prinsip ini mencakup konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah pertanian, serta efisiensi penggunaan energi dan input produksi. Misalnya, penerapan teknik rotasi tanaman, terracering, dan penanaman tanaman penutup tanah atau cover crops digunakan untuk mencegah erosi dan mempertahankan kesuburan tanah. Selain itu, pengelolaan limbah organik menjadi kompos dan pengumpulan limbah berbahaya secara terpisah merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab lingkungan dalam sistem GAP. Melalui penerapan prinsip ini, GAP mendukung tercapainya pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture yang tidak hanya memastikan hasil jangka pendek, tetapi juga menjamin daya dukung ekosistem dalam jangka panjang. 4. Prinsip kesejahteraan dan keselamatan pekerja atau worker welfare and safety. GAP juga mengedepankan aspek human-centered agriculture, di mana kesejahteraan pekerja pertanian menjadi komponen integral dalam keberhasilan sistem produksi. Prinsip ini menekankan penyediaan lingkungan kerja yang aman melalui penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pelatihan penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai di area pertanian. Selain aspek keselamatan, kesejahteraan pekerja juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar seperti upah layak, jam kerja wajar, dan perlakuan non-diskriminatif. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya mendukung peningkatan produktivitas kerja, tetapi juga membentuk citra sosial positif dari sistem pertanian yang etis dan berkeadilan. 5. Prinsip ketertelusuran dan dokumentasi atau traceability and documentation. Salah satu karakteristik modern dalam GAP adalah transparansi proses produksi melalui pencatatan yang sistematis dan terdokumentasi. Petani diwajibkan untuk menyimpan catatan yang mencakup informasi tentang asal-usul benih, penggunaan pupuk dan pestisida, volume hasil panen, serta hasil uji kualitas. Pencatatan ini memungkinkan setiap produk pertanian untuk ditelusuri kembali atau traceable jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah keamanan pangan. Selain berfungsi sebagai alat pengendalian mutu internal, dokumentasi tersebut juga menjadi bukti akuntabilitas atau accountability evidence bagi lembaga sertifikasi dan mitra bisnis yang memerlukan jaminan kredibilitas produksi. 6. Prinsip pendekatan berbasis resiko dan bukti atau Risk and Evidence-Based Approach. GAP menekankan bahwa setiap keputusan dalam sistem produksi pertanian harus berdasarkan analisis risiko dan data ilmiah. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan lapangan secara berkala atau monitoring, audit internal, serta evaluasi hasil produksi untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan melakukan tindakan korektif atau corrective action. Dengan prinsip ini, GAP bersifat dinamis dan adaptif, artinya dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan, teknologi, dan kebutuhan pasar.
Pendekatan berbasis bukti juga memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam praktik pertanian tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan data, standar, dan hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip good agriculture practice berfungsi sebagai kerangka normatif dan operasional dalam penyelenggaraan sistem pertanian modern yang terukur, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, sektor pertanian dapat bertransformasi menuju sistem produksi yang berdaya saing global dan ramah lingkungan, serta menjamin kesejahteraan manusia dan keamanan pangan secara menyeluruh. Selanjutnya, ada 10 pilar utama Good Agriculture Practice. 10 pilar utama Good Agriculture Practice merupakan landasan operasional yang menjabarkan prinsip-prinsip GAP ke dalam kegiatan nyata di lapangan. Pilar-pilar ini mencerminkan aspek teknis, manajerial, dan lingkungan yang harus diintegrasikan secara sinergis untuk menciptakan sistem pertanian yang aman, efisien, produktif, dan berkelanjutan. Secara pilar, menggambarkan tahapan kritis dalam siklus budidaya pertanian, mulai dari persiapan lahan hingga tahap pelaporan dan audit internal. Pilar pertama yaitu perencanaan dan pengelolaan tanah. Pilar pertama GAP menekankan pentingnya perencanaan lahan pertanian yang bebas dari kontaminasi bahan berbahaya seperti logam berat, limbah industri, atau residu pestisida terlarang. Analisis tanah menjadi langkah awal yang sangat krusial, mencakup pengujian pH, unsur hara makro, kandungan bahan organik, dan tingkat pencemaran. Hasil analisis digunakan untuk menentukan strategis konservasi tanah yang tepat, seperti pembuatan terasering di daerah lereng, penggunaan geludan, serta penerapan rotasi tanaman dan tanaman penutup tanah atau cover crops. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas fisik, kimia, dan biologis tanah, serta menjamin ketersediaan unsur hara dalam jangka panjang. Pilar 2, penggunaan benih dan bibit berkualitas. Kualitas benih atau bibit menjadi faktor penentu utama keberhasilan produksi. GAP mensyaratkan penggunaan benih bersertifikat dan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat. Selain itu, prinsip ketertelusuran atau traceability diterapkan dengan mencatat asal-usul dan nomor sertifikasi benih. Bibit juga perlu menjalani proses karantina dan pemeriksaan kesehatan tanaman atau seed health testing sebelum ditanam untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Dengan demikian, penggunaan benih yang berkualitas bukan hanya menjamin produktivitas, tetapi juga mendukung keamanan hayati dan stabilitas sistem pertanian. Pilar ketiga, pengelolaan air dan irigasi. Air merupakan faktor vital dalam sistem pertanian, sehingga GAP menekankan penggunaan sumber daya air yang aman dan berkelanjutan. Sumber air harus bebas dari kontaminan kimia, biologis, maupun fisik, seperti limbah rumah tangga, logam berat, atau mikroorganisme patogen. Sistem irigasi hendaknya dirancang untuk efisiensi penggunaan air, misalnya melalui teknologi drip irrigation atau irigasi tetes, atau sprinkle irrigation. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan kualitas air secara periodik dengan pengujian mikrobiologis dan kimiawi untuk memastikan kelayakannya. Penerapan pengelolaan air yang baik berkontribusi langsung pada efisiensi produksi dan kelestarian sumber daya alam. Pilar 4, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Pilar ini mengatur pemanfaatan input produksi secara rasional, efisien, dan sesuai rekomendasi teknis. Pupuk harus digunakan berdasarkan hasil uji tanah dengan dosis yang disesuaikan terhadap kebutuhan spesifik tanaman. Penggunaan pupuk organik atau kompos sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesuburan jangka panjang dan memperbaiki struktur tanah. Pestisida hanya boleh digunakan sesuai label
dosis yang tepat, serta memperhatikan interval prapanen atau pre-harvest interval. Setiap aplikasi input wajib dicatat dalam buku catatan pertanian atau Farm Record Book guna memastikan akuntabilitas dan keamanan produk. Pilar kelima, pengelolaan hama dan penyakit atau Integrated Pest Management atau IPM. GAP mendorong penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT sebagai strategi utama dalam menjaga kesehatan tanaman. Pendekatan ini mencakup kegiatan monitoring lapangan atau pest scouting secara rutin untuk mengidentifikasi populasi hama dan gejala penyakit sejak dini. Pengendalian dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggunaan varietas tanah, pengelolaan kultur teknis seperti rotasi tanaman, sanitasi lahan, hingga pemanfaatan musuh alami atau biological control. Pestisida kimia digunakan hanya sebagai langkah terakhir atau last resort. Prinsip IPM dalam GAP bertujuan menciptakan keseimbangan ekologis dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia sintetis. Pilar keenam, pasca panen dan pengolahan produk. Tahap pasca panen memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Proses panen harus dilakukan menggunakan alat yang bersih dan higienis untuk mencegah kontaminasi silang. Setelah panen, produk perlu melalui tahap sortasi dan grading berdasarkan kualitas, kemudian dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran atau residu pestisida. Produk yang mudah rusak harus didinginkan atau cold storage guna mempertahankan kesegaran. Selain itu, pengemasan atau packaging harus menggunakan bahan yang aman atau food grade packaging dan sesuai dengan standar pasar. Pilar 7, pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Pilar ini menekankan pentingnya sistem jaminan mutu atau quality assurance dalam setiap tahapan produksi. Produk harus diuji secara berkala terhadap kandungan residu pestisida, mikroba patogen, dan logam berat untuk memastikan kesesuaiannya dengan batas maksimum residu atau BMR yang ditetapkan. Selain itu, penerapan SOP sanitasi di area pengemasan atau packaging house dan sistem pelayakan produk atau traceability merupakan syarat yang wajib. Dengan sistem pengawasan mutu yang baik, produk pertanian dapat memenuhi persyaratan ekspor dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pilar ke-8, pengelolaan limbah dan lingkungan. GAP mengatur bahwa setiap bentuk limbah pertanian harus dikelola secara bijak untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah organik seperti sisa tanaman dan pupuk kandang diolah menjadi kompos, sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti wadah pestisida harus dikumpulkan dan disimpan sesuai prosedur. Dibutuhkan pula zona penyangga atau buffer zone untuk melindungi sumber air dan ekosistem alami di sekitar lahan pertanian. Penerapan sistem pengelolaan limbah yang baik mencerminkan tanggung jawab ekologis dan etika lingkungan dalam praktik pertanian modern. Pilar ke-9, kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja menjadi aspek integral dalam GAP karena berkaitan langsung dengan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Setiap pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD saat melakukan kegiatan berisiko tinggi seperti aplikasi pestisida atau panen. Selain itu, penyediaan fasilitas sanitasi seperti toilet, air bersih, tempat cuci tangan di lokasi kerja merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar kesehatan lingkungan. Pelatihan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3 dan prosedur keselamatan kerja juga perlu dilakukan secara berkala. Aspek ini menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan GAP. Pilar terakhir, dokumentasi dan pelaporan. Pilar terakhir menekankan pentingnya sistem dokumentasi yang transparan dan terstandar. Seluruh kegiatan budidaya harus dicatat secara sistematis, meliputi aplikasi pupuk dan pestisida, hasil panen, inspeksi lapangan, serta tindakan korektif terhadap temuan penyimpangan.
Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga menjadi dasar bagi audit mutu dan sertifikasi pihak ketiga. Pelaporan berkala membantu petani melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha pertanian di mata pasar dan lembaga pengawas. Jadi, ke-10 pilar ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem pertanian yang terintegrasi, berorientasi mutu, dan berkelanjutan. Dengan penerapan pilar-pilar tersebut, Good Agriculture Practice bukan hanya menjadi standar teknis budidaya, melainkan juga sebuah kerangka manajemen mutu pertanian yang menjamin keamanan pangan, efisiensi sumber daya, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Implementasi Good Agriculture Practice merupakan tahapan penting dalam mewujudkan sistem produksi pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, mutu produk, serta keberlanjutan lingkungan. Proses ini tidak hanya berfokus pada penerapan teknis di lapangan, tetapi juga mencakup aspek manajerial, administratif, dan kelembagaan. Sehingga GAP dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan GAP biasanya mengikuti siklus sistematis yang terdiri dari tahap penilaian awal, perencanaan, pelatihan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan sertifikasi. Setiap tahap memiliki tujuan spesifik dan saling berkaitan untuk menjamin keterpaduan antara prinsip dan praktik pertanian yang baik. Tahap implementasi pertama yaitu asesmen awal atau analisis kesenjangan atau GAP analisis. Tahapan pertama, implementasi GAP dimulai dengan melakukan penilaian awal terhadap kondisi existing di lapangan yang disebut sebagai GAP analisis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik pertanian yang telah dijalankan oleh petani sesuai atau belum sesuai dengan standar GAP yang menjadi acuan, misalnya Global GAP, USDA GAP, atau SNI GAP. Melalui proses ini dilakukan pemetaan aspek-aspek kritis seperti pengelolaan lahan, penggunaan input, higien pekerja, pencatatan kegiatan, serta sistem pengawasan mutu. Hasil penilaian ini menjadi dasar penyusunan rencana tindak perbaikan atau corrective action plan untuk menutup kesenjangan yang ditemukan. 2. Penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Tahap berikutnya adalah penyusunan SOP yang mengatur setiap aktivitas pertanian secara rinci dan konsisten. SOP ini mencakup berbagai kegiatan seperti penanaman, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, panen, pasca panen, hingga pengemasan. Penyusunan SOP dilakukan berdasarkan hasil GAP analisis dan disesuaikan dengan kondisi agroekologi serta jenis komoditas yang diusahakan. Fungsi utama SOP adalah untuk menjamin keseragaman prosedur kerja, mengurangi resiko kesalahan manusia, serta mempermudah proses audit dan sertifikasi di kemudian hari. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja dan manajemen. Keberhasilan implementasi GAP sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dilakukan pelatihan bagi petani, tenaga kerja, dan manajer lapangan mengenai prinsip-prinsip GAP, higien, dan sanitasi, keselamatan kerja, serta cara pencatatan yang benar. Pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan komitmen seluruh pihak terhadap pentingnya penerapan GAP dalam setiap kegiatan pertanian. Selain aspek teknis, pelatihan juga mencakup pembentukan budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab, karena konsistensi perilaku manusia merupakan kunci keberhasilan sistem mutu pertanian. Yang keempat, implementasi lapangan dan pencatatan atau Farm Record Book. Setelah SOP dan pelatihan diterapkan,
Tahap berikutnya adalah implementasi GAP di tingkat operasional. Setiap aktivitas budidaya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP. Selama proses ini, seluruh kegiatan dicatat dalam buku catatan pertanian atau Farm Record Book yang berisi data mengenai aplikasi pupuk dan pestisida, hasil panen, pemeriksaan mutu, serta kegiatan pemeliharaan tanaman. Pencatatan yang sistematis memungkinkan adanya ketelusuran atau traceability terhadap seluruh proses produksi sehingga apabila terjadi permasalahan kualitas atau keamanan pangan, sumber masalah dapat ditelusuri dan diperbaiki dengan cepat. Kelima, monitoring internal dan audit rutin. Tahap ini merupakan bentuk pengawasan dan evaluasi internal terhadap penerapan GAP di lapangan. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertanian berjalan sesuai SOP dan standar yang berlaku. Apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, dilakukan tindakan korektif atau corrective action berdasarkan hasil audit. Audit internal berfungsi untuk menilai efektivitas penerapan sistem GAP dan menjadi dasar bagi peningkatan mutu berkelanjutan atau continuous improvement. Selain itu, kegiatan audit juga mendorong terbentuknya sistem pertanian yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara objektif. Keenam, persiapan sertifikasi dan verifikasi eksternal. Tahap terakhir dalam implementasi GAP adalah persiapan menuju sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga independen atau pihak ketiga. Sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan formal bahwa suatu usaha tani telah memenuhi seluruh standar GAP yang berlaku. Proses sertifikasi biasanya melibatkan audit dokumen, pemeriksaan lapangan, dan wawasan dengan tenaga kerja. Untuk memastikan kesesuaian praktik dengan dokumen yang telah dilaporkan, sebelum audit dilakukan, petani perlu memastikan bahwa seluruh catatan atau farm record, SOP, dan laporan kegiatan telah lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Sertifikasi GAP tidak hanya menjadi jaminan mutu produk di pasar, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas petani terhadap pasar modern dan ekspor internasional yang mensyaratkan standar keamanan pangan. 7. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Implementasi GAP bukanlah proses berhenti setelah sertifikasi diperoleh. GAP bersifat dinamis dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Oleh karena itu, setelah memperoleh sertifikat, petani atau kelompok tani wajib melakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas sistem yang telah diterapkan serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini dapat mencakup inovasi teknologi, efisiensi penggunaan input, atau perencanaan sistem digitalisasi dalam pencatatan data pertanian. Prinsip ini memastikan bahwa GAP terus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta dinamika pasar global. Jadi, dengan melalui tahapan-tahapan tersebut, implementasi Good Agriculture Practice menjadi suatu sistem manajemen pertanian yang terintegrasi dan berbasis bukti ilmiah. Penerapan GAP bukan hanya menghasilkan produk pertanian yang aman dan berkualitas tinggi, tetapi juga membangun fondasi kelembagaan dan budaya mutu di kalangan petani. Lebih jauh lagi, implementasi GAP memperkuat daya saing nasional sektor pertanian, mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, dan memastikan bahwa pertanian berperan sebagai sektor yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berwawasan ekologis. Selanjutnya ada sertifikasi Good Agricultural Practice. Sertifikat GAP merupakan tahapan akhir dan puncak dari proses penerapan sistem pertanian yang baik. Sertifikasi ini berfungsi sebagai pengakuan resmi dari lembaga berwenang bahwa suatu kegiatan usaha tani telah memenuhi standar-standar teknis manajerial, sosial, dan lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman GAP. Dengan memperoleh sertifikasi, petani atau kelompok tani memiliki bukti objektif bahwa
proses produksinya telah memenuhi prinsip dan keamanan pangan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan tenaga kerja. Secara konseptual, sertifikasi GAP berperan tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme jaminan mutu atau quality assurance mechanism yang meningkatkan kepercayaan, membuka akses pasar baru, dan memperkuat daya saing produk pertanian di tingkat global. Adapun tujuan dan fungsi sertifikasi GAP yang pertama sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan yang memastikan bahwa produk pertanian diproduksi melalui praktik budidaya yang aman, higienis, dan sesuai regulasi. 2. Sebagai alat promosi dan peningkatan nilai tambah produk. Karena produk bersertifikat GAP memiliki reputasi yang lebih baik dan dapat menembus pasar modern serta ekspor. 3. Sebagai instrumen peningkatan efisiensi usaha tani melalui penerapan SOP dan manajemen produksi yang lebih sistematis. 4. Sebagai sarana perlindungan lingkungan dan sosial, karena standar GAP mencakup aspek keberlanjutan dan kesejahteraan pekerja. Terakhir, sebagai dasar penguatan kelembagaan petani, karena proses sertifikasi mendorong adanya pencatatan, audit, dan pengawasan internal yang struktur. Proses verifikasi sertifikasi GAP dilakukan melalui tahapan-tahapan sistematis dan berbasis verifikasi lapangan. Tahapan tersebut umumnya meliputi yang pertama, pendaftaran dan pengajuan permohonan. Petani, kelompok tani, atau perusahaan pertanian mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi resmi yang diakui oleh pemerintah atau lembaga internasional. Kedua, pemeriksaan dokumen atau DEX audit. Lembaga sertifikasi menilai kelengkapan dokumen administratif seperti catatan budidaya, SOP hasil uji laboratorium, dan rekaman kegiatan GAP. 3. Ada audit lapangan atau on-site inspection. Audit melakukan kunjungan ke lokasi usaha tani untuk menilai kesesuaian praktik lapangan dengan dokumen yang diajukan, termasuk wawancara dengan pekerja dan observasi proses produksi. 4. Evaluasi hasil audit dan tindakan korektif. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau non-conformity, pemohon diwajibkan melakukan tindakan korektif dalam waktu tertentu. 5. Penertiban penerbitan sertifikat. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat GAP dengan masa berlaku tertentu, umumnya 1 hingga 3 tahun. Terakhir, surveillance dan recertification. Selama masa berlaku sertifikat, lembaga sertifikasi dapat melakukan audit berkala untuk memastikan penerapan GAP tetap konsisten. Setelah masa berlaku habis, sertifikasi perlu diperbarui melalui proses audit ulang. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa penerapan GAP tidak bersifat seremonial, melainkan berjalan secara berkelanjutan, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi secara ilmiah. Terdapat berbagai sistem sertifikasi GAP yang diakui di tingkat internasional maupun nasional. Masing-masing dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebijakan agrikultur suatu negara. Yang pertama ada Global GAP atau Global Good Agricultural Practice. Merupakan standar internasional yang paling luas diadopsi di berbagai negara. Global GAP menekankan pada keamanan pangan, kelestarian, lingkungan, kesejahteraan, dan kesejahteraan hewan. Standar ini digunakan oleh eksportir besar dan pemasok produk segar ke jaringan retail global seperti Carrefour, Tesco, dan Walmart. Global GAP menggunakan pendekatan Integrated Farm Assurance atau IFA yang mengharuskan dokumentasi rinci dan audit berkelanjutan terhadap setiap aktivitas pertanian. Yang kedua ada USDA GAP, United States Department of Agriculture GAP atau GXP Program. Sertifikasi ini dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. USDA GAP berfokus pada keamanan pangan dan higien dalam penanganan produk segar atau fresh produce.
Program ini menekankan praktik sanitasi di area panen dan pasca panen, pengawasan terhadap sumber air, serta sistem dokumentasi yang ketat. Sudah JAP banyak digunakan oleh produsen yang ingin mengekspor produk ke pasar Amerika Serikat. Ketiga ada JGAP atau Japan Good Agriculture Practice. JGAP merupakan sistem sertifikasi yang dikembangkan di Jepang oleh Japan GAP Foundation. Standar ini menitik beratkan pada keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan kerja. JGAP sering digunakan oleh eksportir dan produsen lokal Jepang untuk memastikan konsistensi mutu produk pertanian domestik. Yang keempat ada Europe GAP atau European Retailers Produce Working Group GAP. JIP merupakan cikal bakal dari Global GAP yang awalnya dikembangkan di Eropa oleh asosiasi retail besar. Tujuannya adalah untuk menyatukan standar keamanan pangan dan lingkungan bagi produk segar yang dipasok ke pasar Eropa. Standar ini telah diintegrasikan secara penuh ke dalam sistem Global GAP, tetapi masih banyak digunakan sebagai acuan dalam rantai pasok retail Eropa. Yang terakhir ada SNI GAP atau Standar Nasional Indonesia GAP Pertanian. Di Indonesia, sertifikasi GAP diaturkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI 6729 tahun 2016. Mengenai sistem pertanian yang baik atau Good Agricultural Practice. SNI GAP disusun oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. SNI GAP menekankan aspek keamanan pangan, efisiensi penggunaan input, konservasi lingkungan, serta kesejahteraan tenaga kerja. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk atau LS Pro yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Internasional atau KAN. Sertifikasi ini menjadi syarat penting untuk produk-produk pertanian yang ingin masuk ke pasar modern, ekspor, atau pengadaan pemerintah. Penerapan dan sertifikasi GAP memberikan berbagai manfaat strategis bagi sektor pertanian, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan mutu produk pertanian. 2. Mendorong efisiensi usaha tani melalui penerapan manajemen yang sistematis dan terdokumentasi. 3. Memperluas akses pasar, baik domestik maupun internasional, karena produk bersertifikat lebih mudah diterima oleh pasar modern dan ekspor. 4. Menumbuhkan kesadaran lingkungan dan sosial dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja serta pengelolaan limbah dan sumber daya alam. Yang terakhir, memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok pertanian karena memiliki jaminan mutu yang diakui secara nasional maupun global. Meskipun memberikan banyak manfaat, proses sertifikasi GAP juga menghadapi sejumlah tantangan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Antara lain, biaya sertifikasi dan audit yang relatif tinggi, terutama bagi petani kecil. 2. Kurangnya pemahaman dan pelatihan teknis mengenai prinsip dan dokumentasi GAP. 3. Terbatasnya akses terhadap lembaga sertifikasi dan laboratorium uji mutu. 4. Kelemahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan atau record keeping di tingkat petani. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan dukungan pemerintah melalui program pendampingan teknis, subsidi sertifikasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan petani. Jadi, sertifikasi Good Agriculture Practice bukan sekedar bentuk pengakuan administratif, tetapi merupakan instrumen transformasi menuju pertanian yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui sertifikasi, petani tidak hanya memperoleh legitimasi formal, tetapi juga akses terhadap pasar global, peningkatan efisiensi usaha, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, sertifikasi GAP menjadi bagian integral dari strategi pembangunan pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals atau SDGs,
khususnya tujuan kedua yaitu Zero Hunger, tujuan ke-8 Decent Work and Economic Growth, dan tujuan ke-12 Responsible Consumption and Production. Selanjutnya ada audit dan verifikasi Good Agriculture Practice. Audit dan verifikasi merupakan tahapan akhir dan berkelanjutan dalam sistem penerapan GAP. Proses ini memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa seluruh kegiatan produksi pertanian dilaksanakan sesuai dengan standar, prosedur, dan prinsip yang telah ditetapkan. Secara konseptual, audit GAP berfungsi sebagai instrumen evaluatif dan korektif untuk memastikan bahwa penerapan GAP berjalan efektif, terdokumentasi dengan baik, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan atau continuous improvement. Audit dan verifikasi GAP tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai mekanisme pengawasan sistem manajemen mutu pertanian yang berbasis bukti atau evidence-based assurance system. Melalui kegiatan ini, lembaga sertifikasi atau auditor independen dapat menilai tingkat kepatuhan petani terhadap standar GAP dan memastikan bahwa sistem pertanian berjalan secara konsisten serta transparan. Yang pertama ada pengertian audit dan verifikasi GAP. Secara umum, audit GAP merupakan kegiatan pemeriksaan sistematis dan objektif terhadap seluruh proses penerapan Good Agricultural Practice di tingkat usaha tani, dengan tujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik lapangan dan standar yang berlaku. Sementara itu, verifikasi GAP merupakan proses peninjauan kembali hasil audit melalui pengujian dokumen, bukti fisik, serta wawancara dengan pihak terkait guna memastikan keabsahan dan validitas hasil audit. Kedua proses ini bersifat saling melengkapi. Audit memberikan temuan dan rekomendasi, sedangkan verifikasi menegaskan kebenaran dan efektivitas tindak lanjut terhadap temuan tersebut. Tujuan dilaksanakannya audit dan verifikasi GAP meliputi beberapa aspek penting, antara lain menilai tingkat kesesuaian penerapan GAP terhadap standar nasional maupun internasional. 2. Mendeteksi ketidaksesuaian atau non-conformities dalam penerapan prosedur pertanian yang berpotensi menurunkan mutu dan keamanan pangan. 3. Mendorong penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan terdokumentasi. 4. Memberikan rekomendasi tindakan perbaikan atau corrective action untuk memperkuat kelemahan sistem produksi. Terakhir, menjamin kredibilitas dan integritas sertifikasi GAP agar diakui oleh pasar dan lembaga perdagangan internasional. Dengan demikian, audit dan verifikasi menjadi elemen penting untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pertanian yang modern. Audit GAP umumnya dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan pelaksanaannya. Pertama ada audit internal atau internal audit. Audit internal dilakukan oleh petani atau kelompok tani sendiri, biasanya melalui tim pengawasan mutu internal atau Internal Control System atau ICS. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana penerapan GAP telah sesuai dengan SOP yang telah disusun. Audit internal bersifat preventif dan edukatif karena memungkinkan petani menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum dilakukan audit eksternal. 2. Audit eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen atau auditor yang diakui secara nasional maupun internasional. Audit ini bertujuan memberikan penilaian objektif dan kredibel terhadap penerapan GAP, serta menjadi dasar dalam proses penerbitan atau pembaruan sertifikat GAP. Proses audit eksternal melibatkan pengamatan langsung di lapangan, pemeriksaan dokumen, serta wawancara dengan petani dan pekerja. 3. Ada audit surveillance. Audit surveillance merupakan audit lanjutan yang dilakukan secara berkala selama masa berlaku sertifikat GAP. Biasanya setiap 12 bulan sekali atau setahun sekali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa standar GAP masih diterapkan secara konsisten dan tidak terjadi penurunan kualitas atau kepatuhan.
Audit ini menjadi bukti bahwa sistem GAP bukan hanya diterapkan pada saat sertifikasi, tetapi dilaksanakan secara kontinu dalam jangka panjang. Prosedur audit GAP dilakukan secara sistematis dan mengacu pada prinsip-prinsip audit mutu, yaitu independensi, objektivitas, transparansi, dan berbasis bukti. Secara umum, tahap audit GAP terdiri atas pertama ada perencanaan audit atau audit planning. Auditor meninjau dokumen, menentukan ruang lingkup audit, dan menyiapkan daftar pustaka atau checklist sesuai standar yang akan digunakan seperti Global GAP, USDA GAP, atau SNI GAP. 2. Pelaksanaan audit lapangan atau field audit. Auditor melakukan pemeriksaan langsung di lokasi usaha. Ini untuk menilai kesesuaian praktik budidaya, higien pekerjaan, penggunaan input, serta sistem dokumentasi. Yang ketiga, wawancara dan pengumpulan bukti atau evidence collection. Auditor mewawancarai petani, manajer lapangan, dan pekerja untuk memperoleh data kualitatif serta memverifikasi bukti-bukti dokumenter seperti catatan produksi, hasil uji laboratorium, SOP, dan logbook kegiatan. Keempat, ada analisis temuan atau finding analysis. Temuan audit diklasifikasikan menjadi major non-conformity, minor non-conformity, dan observation berdasarkan tingkat penyimpangan dari standar. Yang kelima, penyusunan laporan audit atau audit report. Auditor menyusun laporan lengkap yang berisi hasil temuan bukti pendukung, rekomendasi, tindakan korektif, serta kesimpulan tingkat kepatuhan. Yang keenam ada tindak lanjut dan verifikasi atau corrective action verification. Pihak audisi atau petani kelompok tani diwajibkan melakukan tindakan korektif atas temuan audit. Auditor kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan tindakan tersebut telah diterapkan dengan benar. Dalam pelaksanaan audit GAP, auditor menggunakan checklist audit yang memuat indikator penilaian sesuai standar GAP yang berlaku. Contohnya USDA GAP Audit Checklist mencakup beberapa komponen utama antara lain: pertama, keamanan air untuk irigasi dan pencucian produk; 2. Kebersihan dan higien pekerja; 3. Pengelolaan limbah dan bahan kimia; 4. Kondisi fasilitas penyimpanan dan pengemasan; terakhir, pencatatan dan pelacakan produk atau traceability. Setiap indikator diberikan skor atau status untuk memenuhi, sebagian memenuhi atau tidak memenuhi, yang menjadi dasar dalam penilaian tingkat kepatuhan. Audit dan verifikasi GAP memiliki peran penting dalam mendukung sustainability sistem pertanian karena hasil audit dapat digunakan sebagai dasar untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui identifikasi titik pemborosan dan peluang perbaikan. 2. Penguatan sistem manajemen mutu internal yang memastikan konsistensi produksi. 3. Transparansi rantai pasok atau supply chain transparency yang meningkatkan kepercayaan antara petani, konsumen, dan pelaku industri. 4. Pemenuhan regulasi nasional dan internasional, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian. Dengan kata lain, audit GAP bukan hanya alat kontrol, tetapi juga mekanisme pembelajaran organisasi atau organization learning bagi pelaku usaha tani. Beberapa kendala umum yang sering dihadapi dalam pelaksanaan audit GAP di negara berkembang memiliki tantangan dalam pelaksanaan audit. Yang pertama ada keterbatasan pengetahuan petani mengenai tentang aspek dokumentasi dan pelaporan. 2. Ada keterbatasan jumlah auditor profesional di bidang pertanian. 3. Biaya audit dan verifikasi yang cukup tinggi bagi petani skala kecil.
4. Kesulitan menjaga konsistensi penerapan standar setelah sertifikasi diperoleh. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah, lembaga, pendidikan, dan sektor swasta dalam menyediakan pelatihan, auditor, subsidi biaya sertifikasi, serta sistem pendampingan berkelanjutan. Audit dan verifikasi merupakan komponen fundamental dalam sistem Good Agriculture Practice yang menjamin keberlanjutan penerapan standar mutu di lapangan. Melalui audit, setiap kegiatan pertanian dapat diverifikasi secara objektif dan ilmiah, sedangkan proses verifikasi memastikan bahwa hasil audit benar-benar diimplementasikan secara nyata. Kedua mekanisme ini berperan dalam menciptakan sistem pertanian yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan pasar. Dengan demikian, audit dan verifikasi GAP tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga pilar penguatan tata kelola pertanian modern atau agriculture governance menuju sistem pertanian yang berdaya, saing global, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan sosial lingkungan. Jadi, berdasarkan hasil pembahasan mengenai Good Agriculture Practice, dapat disimpulkan bahwa GAP merupakan pendekatan sistematis dan terukur dalam pengelolaan kegiatan budidaya pertanian yang berorientasi pada keamanan pangan, kualitas produk, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. GAP tidak hanya sekedar panduan teknis dalam produksi pertanian, tetapi juga merupakan paradigma baru dalam tata kelola pertanian modern yang menempatkan aspek mutu, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekologis sebagai inti dari seluruh kegiatan produksi. Secara konseptual, GAP berfungsi sebagai instrumen transformasi pertanian tradisional menuju sistem pertanian berstandar global yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui penerapan prinsip-prinsip dasar GAP seperti keamanan pangan, pelestarian lingkungan, kesejahteraan tenaga kerja, dan sistem dokumentasi yang terstruktur, petani dapat meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta meneguhkan posisi pertanian sebagai sektor strategis dalam pembangunan ekonomis berkelanjutan. Dari sudut pandang keamanan pangan atau food safety, GAP berperan penting dalam menjamin bahwa produk yang dihasilkan bebas dari bahaya biologis, kimia, dan fisik, serta memenuhi standar higienitas yang diakui secara internasional. Hal ini memberikan jaminan kepercayaan atau trust assurance kepada konsumen bahwa produk pertanian yang dikonsumsi dan diproduksi melalui proses yang bertanggung jawab. Dari aspek ekonomi dan manajemen usaha tani, penerapan GAP terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan input produksi, mengurangi kerugian pasca panen, serta memperkuat struktur kelembagaan petani. GAP menjadi strategi peningkatan nilai tambah atau value creation karena produk yang dihasilkan memiliki mutu seragam, terstandar, dan memiliki keunggulan kompetitif di pasar domestik maupun global. Dari perspektif lingkungan hidup, GAP mendorong praktik pertanian yang ramah ekosistem dengan memperhatikan konservasi tanah, efisiensi air, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, GAP tidak hanya menitik beratkan pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem pertanian atau agroecosystem sustainability sebagai dasar bagi generasi yang mendatang. Sementara, dari dimensi sosial dan kelembagaan, GAP menegaskan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja pertanian melalui penerapan keselamatan kerja, upah layak, serta pelatihan keterampilan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa GAP tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada martabat manusia yang terlibat dalam sistem produksi pertanian. Dengan segala komponen tersebut, penerapan GAP berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada tujuan kedua, yaitu Zero Hunger, dengan menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bergizi. Tujuan ke-8, Decent Work and Economic Growth, dengan menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan produktivitas petani.
Dan tujuan 12, responsible consumption and production, dengan mendorong pola produksi pertanian yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, GAP merupakan jalan strategis menuju pertanian masa depan yang tidak hanya produktif dan menguntungkan, tetapi juga adil secara sosial, berwawasan ekologis, dan berkelanjutan secara ekonomis. Penerapan GAP secara menyeluruh di Indonesia akan memperkuat posisi bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi pangan dan perubahan iklim, sekaligus menegaskan bahwa pertanian Indonesia siap berkompetisi dalam pasar internasional dengan identitas mutu, integritas, dan keberlanjutan. Sekian mengenai GAP dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.